banyak-banyak ini kemarin yang sudah kamu lihat? Bunga sari? Yang banyak. Yang banyak ini loh saya bilang. Benang sari. Yang ini ada 5, apa namanya? Iya, betul. Oke, kita masuk ke penyerbukan ya. Jadi nanti setelah daripada pelajaran ini, kamu jadi tahu apa itu penyerbukan, macam-macam penyerbukan, dan juga perantara daripada penyerbukan tersebut. Sebelumnya kita berdiri dulu supaya semangat. Berdiri semuanya. Kita buat nanti dia tuh semangat. Semangat gitu ya. Udah, baru semangat baru. Asik jos. Nah, gitu udah. Udah ya. Oke, 1, 2, 3 ya. Tepuk semangat. Semangat baru. Asik jos. Iya, tepuk tangan semuanya. Jadi nanti di akhir pelajaran yang akan Ibu ceritakan, kamu akan saya suruh mengerjakannya. Mengerjakan LKS secara berkelompok ya. Oke, kita lihat yang pertama penyerbukan. Jadi kalau tumbuhan itu mengalami penyerbukan, artinya tumbuhan itu mau ngapain? Berkembang biak. Mau menghasilkan, betul ya, mau berkembang biak. Nah itu dia. Jadi penyerbukan pada tumbuhan itu ditandai dengan peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih. Jadi serbuk sari, kalau dikatakan serbuk sari itu alat kelamin apa? Pada bunga. Serbuk sari. Iya, bukan laki-laki. Jangan. Iya ya. Serbuk sari itu alat kelamin jantan. Sedangkan putih itu alat kelamin apa? Betina. Jadi yang jatuh itu adalah serbuk sari, jantan yang jatuh. Jantan yang mendatangi betina dan betina yang mendatangi jantan. Udah betina-betina? Jangan nanti salah ya. Jadi peristiwa penyerbukan itu contohnya seperti ini. Ini kan nggak berdiri seperti ini dia. Jadi dia seperti ini. Jadi ini dia serbuk sarinya yang banyak. Ini. Dan biasanya serbuk sari itu lebih banyak dibandingkan putih. Udah. Jadi serbuk sari ini jatuh di atas kepala putih. Itulah peristiwa penyerbukan. Contohnya juga pada bunga pucuk merah. Ini lagi musim-musim mekarnya tadi. Sampai banyak serangga tadi. Ini lagi mekar-mekarnya, banyak hewan nanti di sini. Untuk apa? Untuk melakukan penyerbukan untuk menyerap madu. Oke, kita lihat di sini peristiwa serbuk sari jatuh di atas kepala putih. Nah, berdasarkan faktor pengaruhnya, ini dia nanti dibagi menjadi 4. Yang pertama, ini dia berdasarkan asal serbuk sari. Yang pertama, dia penyerbukan sendiri. Di tempat yang sudah saya tayangkan juga, ini ada proses-proses penyerbukan. Yang pertama itu penyerbukan sendiri atau autogami. Sudah? Artinya serbuk sari jatuh di atas kepala putih. Bunga itu sendiri, ini misalnya bunga. Udah? Serbuk sari ini jatuh di atas kepala putih tumbuhan itu sendiri. Itu dia namanya penyerbukan sendiri atau autogami ya. Ini dia. Ini serbuk sarinya jatuh di atas kepala putih. Udah ya, sampai sini ya. Paham? Itu dia untuk penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Tetangga atau namanya berumah dua. Artinya, jika serbuk sari jatuh di atas kepala putih, bunga
yang lain. Contohnya ini, di dalam suatu tumbuhan ada banyak bunga-bunganya. Kalau yang tadi penyerbukan sendiri, dia bunga itu sendiri. Tetapi kalau penyerbukan tetangga, ini bunga satu, ini bunga dua, serbuk sari yang di sini jatuh ke putik yang di sini. Tapi masih dalam satu pohon. Itu dia tetangganya yang menyerbuki. Paham? Itu dia untuk penyerbukan tetangga. Kemudian yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami. Nah, penyerbukan silang ini serbuk sari jatuh di atas kepala putik pada bunga yang berbeda pohon. Ini, misalnya di sini. Ini ada pohon A, ini ada pohon B, tapi masih sama-sama. Misalnya sama-sama warna merah. Ini ada bunganya, ini ada bunganya. Yang ini menyerbuki yang di tumbuhan yang lain. Jadi kalau penyerbukan silang itu ada dua jenis tumbuhannya. Kalau tadi penyerbukan tetangga, dia satu jenis tumbuhannya. Paham ya? Ini satu pohon dia. Ini kalau dia penyerbukan tetangga. Tetapi kalau sudah penyerbukan silang, dia ada dua pohon. Pohon yang satu berdekatan, kemudian dia menyerbuki pohon yang lain. Paham sampai di situ? Kemudian yang keempat, penyerbukan bastar. Nah, kalau bastar ini serbuk sari jatuh di atas bunga di atas kepala putik yang berbeda jenisnya, tetapi varietasnya masih sama. Contohnya seperti ini. Ini bunga A warna merah. Ini juga bunga A tetapi warna kuning. Masuk. Bunga kertas warna kuning. Jadi kalau yang dikatakan penyerbukan bastar, serbuk sari dari bunga merah menyerbuki putik yang dari bunga kuning. Itu dia penyerbukan bastar. Jadi dari asal serbuk sarinya ada 4. Yang pertama tadi penyerbukan sendiri atau autogami. Berarti yang ini menyerbuki dirinya sendiri. Paham ya? Kemudian yang kedua, penyerbukan tetangga. Dari bunga itu sendiri menyerbu. Contohnya ini saya bawa. Ini kan bunganya beda. Jadi dari sini pindah ke sini gitu. Paham? Paham. Itu dia kalau tetangga. Kalau dia silang, ada dua tanaman. Sama-sama kita contohkanlah merah dengan merah. Udah, dari merah ini menyerbuki ke merah yang satu lagi. Kemudian kalau dia bastar, dia dua tumbuhan bersama jenisnya berbeda warnanya atau namanya varietasnya. Paham ya? Paham? Oke. Jadi itulah dia macam-macam penyerbukan. Selanjutnya kita akan masuk ke penyerbukan dengan bantuan hewan. Misalnya ada nanti suatu tumbuhan yang dia bisa melakukan penyerbukan hanya dengan bantuan hewan. Biasanya kalau bunga seperti itu, ciri-ciri bunganya seperti ini ya. Warnanya mencolok. Contohnya tadi ini. Ketika kita tadi upacara, ada banyak ribut serangga-serangga. Saya pikir suara apa? Ternyata dia suara serangga. Ini dia ya. Biasanya ciri-ciri bunga ataupun tumbuhan yang dibantu dengan hewan, itu ciri-cirinya warna bunga mahkotanya mencolok. Mencolok itu maksudnya merah, putih, pokoknya warna-warna cerah. Makanya dia serangga tersebut menarik dia. Jadi fungsinya mahkota ini kan menarik perhatian serangga ini. Gitu. Kemudian apa lagi? Mempunyai mahkota bunga mencolok, berbau khas. Ada baunya dicium sama serangga itu. Mungkin sama kita tidak bau, tetapi pada serangga itu dia bau. Makanya dia mau lengket, mau datang ke bunga tersebut. Kemudian yang paling penting, dia memiliki kelenjar madu. Inilah tujuan si serangga tadi nanti. Makanya dia singgah di pohon di bunga tersebut. Kemudian serbuk sarinya lengket, kepala putik agak tersembunyi.
Jadi nanti pada penyerbukan yang dibantu oleh hewan ini termasuk dengan simbiosis mutualisme. Apa artinya? Cahaya. Kira-kira. Si serangganya dapat madu, si bunganya melakukan penyerbukan. Apa itu istilahnya? Sama-sama menguntungkan ya. Itu namanya simbiosis mutualisme. Sudah? Oke, itu dia. Jadi penyerbukan dengan bantuan hewan itu terjadi pada bunga melati, bunga mawar, bunga durian. Pernah lihat bunga durian? Ada duriannya? Ada. Udah jatuh? Belum. Udah, punya mau bilang. Udah di apa? Nah, biasanya pada bunga-bunga tersebut ada banyak serangga di sana. Kenapa? Karena dia memiliki ciri-ciri itu tadi. Apa tadi yang pertama? Warna matanya mencolok ya. Kemudian mempunyai apa lagi? Yang khas. Apa lagi? Memiliki kelenjar madu. Serbuk sarinya lengket, ini serbuk sari namanya. Lengket dia, jadi serangga tersebut melekat di situ. Paham ya? Jadi tadi nama istilahnya istilah apa itu? Penyerbukan yang dibantu serangga istilahnya apa tadi saya bilang? Simbiosis mutualisme. Apa? Simbiosis mutualisme. Apa artinya Sari? Iya, saling menguntungkan. Apa untungnya sama si serangga Gatot? Mendapat madu. Apa untungnya sama si bunga Fatih? Iya, dia melakukan penyerbukan. Itu dia ya. Oke, itu dia penyerbukan dengan bantuan hewan atau namanya zoidiogami. Yang kedua, penyerbukan dengan bantuan air. Namanya hidrogami. Hidrogami ini dia nanti biasanya hidup di dalam air. Contohnya ada teratai. Di sini contohnya hidrilla. Jadi hidrilla itu kecil-kecil daunnya. Kemudian yang ketiga, penyerbukan dengan bantuan angin atau anemogami. Pernahkah kamu menanam jagung satu batang? Pernah. Pernah? Satu batang aja? Enggak pernah. Kalau menanam jagung banyak pernah. Udah. Nah, nanti ini penyerbukannya dengan bantuan angin. Makanya kalau kau tanam satu jagung, hanya satu buah, nggak berbuah itu. Kenapa? Karena dia penyerbukannya itu angin nanti. Oke, kita lihat ciri-cirinya ya. Ini biasanya terjadi pada padi, jagung, gandum, rerumputan. Ciri-ciri tanamannya lihat. Biasanya mahkota bunganya kecil-kecil dan tidak berwarna. Supaya apa? Kenapa dia kecil-kecil? Supaya mudah diterbangkan angin. Yang kedua, serbuk sarinya ringan, kering, dan banyak supaya dia bisa berterbangan. Yang ketiga, tidak berbau. Seperti misalnya jagung, ada baunya enggak? Tidak ada. Tidak berbau dan tidak mempunyai kelenjar madu. Yang keempat, kepala putingnya berjulur keluar yang besar itu begini. Bisa kamu lihat ya. Nah, kenapa dia bisa seperti itu? Supaya dengan ciri-ciri seperti itulah, maka angin mudah membawanya. Contohnya jagung. Apalagi kira-kira selain yang saya kasih contohnya? Pernah kau lihat diterbangkan angin dia? Ada tidak? Hah? Pak Adi udah. Padi, jagung, gandum, rumput. Apa lagi? Apa lagi kira-kira? Pernah lihat kapas? Pernah. Gimana kapas itu? Terbang dia. Iya, terbang dia ya kan? Iya. Itu dia juga bantuan dengan angin. Nah, ini dia ya contohnya ya. Jadi ini dia penyerbukan dengan bantuan angin. Terjadi pada padi, gandum, dan juga rumput. Selanjutnya yang keempat. Nah, ini dia penyerbukan dengan bantuan manusia. Nah, ini yang paling sering terjadi. Penyerbukan yang sering terjadi dengan bantuan manusia namanya
antropogami. Contohnya pada tanaman vanili. Jadi istilahnya manusia yang membuat penyerbukan, misalnya ini tanaman vanili. Misalnya ya, manusia yang memindahkan serbuk sarinya di atas kepala putih, maka terjadi penyerbukan. Dia tidak bisa penyerbuki sendiri. Oke. Dia yang terjadi pada vanili. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak mau ditanya, kita akan bentuk kelompok sendiri ya. Coba kelompoknya yang kemarin di situ, yang waktu apa namanya itu, yang bawa bunga begonia. Ayo, langsung ya kita berganti. Biar saya bagi LKS-nya. Nanti kamu kerjakan secara berkelompok. 2 meja saja atau 1 meja cukup? Mana Kak? Itu juga. Ayo 2 meja lah ya kamu. Tidak. Yang sama kemarin. Ayo Gatot, Sudah Bu. yang B dulu. Oke, sekarang yang C. Lihat yang C. Udah lihat yang C? Sudah Bu. Oke, sama seperti yang bagian B. Udah? Entomogami kemana? Tarik garis lurusnya. Oke? Oke, kalau sudah kerjakan bersama-sama, nanti kita presentasikan. Di dalam situ aja. Buat kelompoknya. Iya, langsung di situ aja. Yang bagian A langsung di kotaknya dijawab ya. Apa itu namanya? Jangan rambang. Iya ini yang ibu. Mana sama ini dari ini yang Eva. Ini jawab yang bagian A. Enggak, ini kalau ini. Udah. Yang mana ini? C itu tuh. C bakal biji ya. D ini penari. Ini kepala putih. Mahkota. Dia udah kayak ini kepala putih. Ayo dijawab. Sama-sama.
Ini dari jawabannya nih Bu. Ini yang bagian A. Oh ini nih Bu. Iya lah, bukan itu. Oh betul. Makin kamu lagi. Pas itu 7 ya. Ayo Fernando silakan datang. Lihat penyebutannya. Ayo kerjasama yuk. Mas kamu ya agak banyak. Ini dia gambarannya. Masih di sini. Itu gambarannya. Kan Siapa yang mau bacakan nanti? Ini kan orang. Kekelawan. Terus ada kampungnya Pak. Dua bahan ini yang sama. Gimana cara bagi bola? Ben mau kira. Udah bu. Udah Bu. Satu kelompok sudah. Siapa lagi orang ini? Kalian udah siap tadi? Dua. Dua ya. Tiga.
Ini biar kamu tahu ini dari terbang, ini kelelawar, ini angin, ini burung. Oh, jadi Bikin dulu apanya? bagian kedua itu lawar. Terus ya? Oke, diperiksa masing-masing punya kelompoknya. Udah diperiksa? Oke, bagian air. Bagian A kepala putih. Maksud saya bagian air ini semua kampungnya. Ayo. Bagian bunga. Bagian bunga yaitu A kepala putih. B Pelan-pelan biar diperiksa sama temannya. Bagian A katanya Kepala kepala putih, benar? Benar. Oke. Yang bagian lanjut. B benang sari. Benarkah itu benang sari? Benar. Benar. Semua benar? Benar. Yang lanjut. C bakal biji. Benar. Oke, yang bagian D. D dasar buah. Benar. Bagian F. F kepala kelopak. Benar. Bagian G. Kita kayak bunga ini. Mahkota. Mahkota. Benar semua? Benar. Sama semua? Benar ya semua? Oke, jadi semuanya sama ya. Silakan duduk. Selanjutnya bagian D. Saya pilih kelompok Satrio yang membacakannya. Bagian D ya. Kamu kotanya nomor 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 gambarnya. Misalnya penyerbukan sendiri nomor 4 Bu gitu. Biar bisa dibaca. Kami dari kelompok hewan. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Bagian B, menyebutkan sendiri nomor 3. Benarkah itu? Benar. Dia satu bunga ya? Iya, Bu. Oke, nomor 3 ya, penyerbukan sendiri nomor 3. Lanjut. Menyebutkan tetangga nomor 2. Benar. Iya, dia dari satu pohon tetapi dia 2 bunganya. Udah ya? Lanjut. Menyebutkan silang nomor 4. Benar. Benar semua? Benar. Dia dari 2 pohon dan 2 bunga. Kemudian yang terakhir. Menyebutkan dasar nomor 1. Benar. Iya, demikian hasilnya. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya bagian C. Penyerbukan dengan macam-macam perantara. Kelompok si cahaya. Silakan berdiri. Kami dari kelompok Kami dari kelompok 3 mengilustrasikan hasil studi dan tetap sama ya. 1, 2, 3 bikin ya. menyebutkan endogami nomor 3. Benar. Lanjut. Menyebutkan heterogami nomor 1. Benar. Menyebutkan
Benar. Penyerbukan ornitogami nomor 2. Benar. Iya, benar semua? Benar. Oke, tepuk tangan semuanya. Jadi sudah mulai paham ya, jangan asal mengerti saja. Untuk itu kita akan kasih waktu untuk kamu mencatatnya. Apa itu penyerbukan yang tadi sudah Ibu katakan? Oke, silakan ambil catatannya. Kembali ke tempat masing-masing. Enggak, di situ saja. Oke, diambil catatannya, silahkan dicatat. Siapa yang dicatat? Iya. Yoga. Udah kalian bukain semuanya itu. Itu kenapa belum cuma Itulah yang belum dijelaskan. ayo Gatot dikerjakan. Kembali yang bagaimana itu Gatot. Penyerbukan. Tadi sudah saya terangkan macam-macamnya. Apa tadi kan? Ayo berdiri Rahel. Penyerbukan adalah proses dari jaringan berbesari pada kepala putih. Iya, bagus ya. Penyerbukan uangnya. Penyerbukan. Siapa lagi? Siapa lagi yang bisa menyebutkan pengertian tadi? Hanya si Rahel. Menyebutkan sendiri. Siapa bisa? Siapa yang bisa? Hanya kelompok si Rahel. Iya. Berdiri. Peristiwa jatuhnya sabuk tali di kepala putih. Oke. Ya. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya sabuk sari di kepala putih. Udah ya? Udah tahu semua kan? Coba itu. Coba. Sebutkan dulu. Ayo. Mati. Cinta. Oke, udah tahu semua ya? Selanjutnya, tadi berdasarkan asal sabuk sari bahwa penyerbukan itu ada 4 macam. Penyerbukan yang pertama, siapa bisa menyebutkan? Irwansyah. Penyerbukan sendiri, apa pengertiannya Irwansyah? Penyerbukan sendiri. Siapa yang bisa buat pengertiannya? Ayo, Desminto. Jatuhnya sabuk tali
di kepala putih bunga itu sendiri. Iya, jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih pada Bunga itu itu sendiri. Namanya penyerbukan sendiri ya. Udah, jadi dia satu bunga. Berarti artiannya dalam satu bunga itu lengkap dia jenis kelaminnya. Ada jantan dan ada betina. Makanya dia bisa menyerbuki sendiri. Yang kedua, siapa tahu? Si Eka dulu. Eka berdirilah Kak. Ayo. Menyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga. Apa pengertiannya? Siapa yang bisa? Oh, Rinaldi dulu. Diri Rinaldi. Jatuhnya kepala putih. Jantungnya benang sari, kepala putih, bunganya satu pohon. Oke, bagus ya. Yang lain. Ya, tepuk tangan buat Rinaldi dulu. Penyerbukan tetangga. Kelompok Tamara. Apa tadi dibilang si Rinaldi? Ayo Sinta, diri Sinta. Sari pada bunga lain tetapi masih ada satu pohon. Iya, jatuhnya serbuk sari pada bunga lain, tetapi masih satu pohon dia. Tapi bunganya yang lain. Udah paham? Oke, itu dia penyerbukan tetangga. Yang ketiga, siapa yang tahu? Yang lain dulu, kelompok ini belum. Pati, berdiri Pati. Penyerbukan apa? Ada kan? Ada Bu. Belum atau ayo sana lihat diri. Penyerbukan apa? Yang ketiga. Penyerbukan silang atau monogami. Pengertiannya Sari pada bunga lain, tetapi masih satu jenis. iya. Jatuhnya serbuk sari pada bunga yang lain tetapi masih satu jenis ya. Berarti dia ada dua pohon. Paham ya? Oke. Bagus ya. Ada lagi yang mau mengatakannya? Respati deh. Tunjuk tangan dia tadi. Ayo. Bisa malum? Menyerbukan tetangga. Oke, yang keempat. Siapa tahu? Penyerbukan yang keempat siapa yang tahu berdiri? Ada yang tahu? Saya. Ayo Pintu. Iya. Penyerbukan askara adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putih bunga lain beda pohon, tetapi masih ada hubungan kekerabatan. Contohnya jatuhnya serbuk sari cabai ke kepala putih tomat atau sebaliknya. Oke, itu dia penyerbukan askar ya. Tepuk tangan buat iya, jadi untuk penyerbukan sama-sama kita sebutkan bahwa penyerbukan itu sendiri itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih. Berdasarkan asal serbuk sari dibagi atas 4. Yang pertama apa? Penyerbukan sari. Yang kedua, yang ketiga, penyerbukan silang. Yang keempat, penyerbukan dasar. Coba si Gatot sendiri yang bilang. Penyerbukan dengan bantuan hewan. Yang pertama dia ada ornitogami. Jadi kalau dikatakan ornitogami, dia dengan bantuan burung.
Pernah lihat ya? Halaman 69. Dengan bantuan burung. Oke. Kemudian Pterodactyl itu dengan bantuan kelelawar. Contohnya pada tanaman apakah itu? Pada tanaman kaktus. kaktus. Kemudian entomogami dengan bantuan serangga itu terjadi pada bunga-bunga seperti bunga matahari. Dan kemudian dengan bantuan angin itu tadi pada tanaman padi, jagung, rumput. Kemudian dengan bantuan manusia itu ada pada bunga anggrek atau bunga famili. Untuk hari Rabu, lihat bukunya halaman 73. Tugasnya di rumah halaman 73. Sudah dilihat? Ayo kita selesaikan. Oke. Ada gambarnya. Kemudian cara penyebaran biji. Cara penyebarannya dia dijelaskan atau disebutkan ya. Misalnya tumbuhan kapuk, ada gambarnya di sana. Cara penyebarannya bagaimana? Iya, Misalnya enggami atau dengan bantuan angin atau angin udara. Misalnya padi, kemudian ada kopi, lihat kopi di sana. Ada, Bu. Binatang apa tuh? Musang. Berarti dia penyebarannya dengan apa? Burung. Dengan hewan mamalia ya. Ya, Bu. Ini dia seperti ini tadi, zoogami. Udah? Kemudian tugasnya lagi yang 3 itu udah ditambahin lagi. Tumbuhan apa saja? Tumbuhan apa saja yang penyebarannya oleh misalnya angin, kemudian burung, kelelawar, oke, ini tugasnya tambah yang di bukunya. Yang di buku ada 3. Iya. Jadi kau cari jumlahnya tumbuhan apa saja yang dibantu oleh angin. Kemudian yang dibantu sama burung. Yang dibantu dengan kelelawar. Hari Rabu di bawah dikerjakan di tugasnya. Kita akan juga.